Devosi 1 Raja-Raja pasal yang pertama, kita melihat bahwa ada kehendak diri versus kehendak Tuhan, ya. Di mana Adonia juga anak Raja Daud merindukan dia menjadi pemimpin atau menjadi raja pengganti ayahnya. Memang orang tua seringkali kewalahan menghadapi kenakalan anaknya. Demikian pula kita melihat bagaimana Raja Daud yang juga kewalahan menangani kenakalan Adonia, ya, anaknya. Namun demikian Raja Daud mendengarkan peringatan Allah yang disampaikan melalui Nabi Natan, sehingga tahta kerajaan Israel selamat, ya. Karena Adonia melakukan semuanya itu karena ambisi pribadi tanpa melibatkan Tuhan. Ayahnya sudah memberikan contoh ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Alkitab mencatat dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel, Daud bertanya kepada Tuhan. Tetapi Adonia tidak melakukan itu. Dia langsung begitu percaya dirinya, ya, sehingga dia meyakini bahwa tahta ayahnya akan diturunkan kepada Adonia. Itulah yang dikehendaki oleh Adonia. Dia tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Dia punya kehendak sampai dia buat apa? Pesta, ya. Dia membuat korban, ya, karena korban itu sebagai lambang pengesahan dia akan menjadi raja. Ya, selama hidup Adonia juga dikatakan dalam ayat yang ke-6, ayahnya tidak pernah menegur kelakuan dari Adonia. Ya, itu yang menjadi persoalan, ya. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Adonia tampaknya tumbuh menjadi anak yang mengambil keputusan semaunya sendiri atau sekehendak hatinya dan tidak menghormati ayahnya. Karena memang dikatakan ayat 6, selama hidupnya tidak pernah Raja Daud menegur kelakuan dari Adonia ini, sehingga Adonia begitu yakin akan dirinya, termasuk juga keputusan-keputusan yang diambil olehnya. Selain itu juga dicatat bahwa memang perawakan Adonia, ya, keadaan fisik Adonia itu sangat mendukung, ya, dalam tanda petik untuk dia menjadi raja pengganti Daud. Ya, secara fisik memang memungkinkan seperti itu, sehingga Adonia merasa begitu yakin bahwa dialah yang akan menggantikan ayahnya. Dan pada masa tua Daud, ya, Adonia begitu beraninya dengan apa? Dengan mengangkat dirinya menjadi raja dengan dukungan dari orang-orang dekat Daud. Coba bayangkan, ya, dia mengambil perhatian kepada orang-orang dekat Daud. Siapa saja? Ada Yoab anak Zerunya, Imam Abiatar. Namun demikian, ya, kalau kita perhatikan Tuhan menolong Daud melalui Nabi Natan. Ya, tentunya Daud dengar-dengaran akan apa yang dikatakan Tuhan. Dia selama hidupnya tentunya tidak selamanya dia menjadi pribadi yang taat, ya, Daud itu. Ada juga kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Dan di masa tua Daud pun, Daud ingin supaya hidupnya tidak lagi gagal oleh karena tidak mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Maka ketika Natan datang kepadanya, ya, ia mengingatkan melalui Batsheba, ya, perihal sumpah Daud kepada Allah yang akan mewariskan kerajaannya kepada anaknya yang bernama Salomo, ayat yang 11 sampai yang 14. Batsheba pun kemudian mengingatkan Daud perihal sumpah itu, dan selanjutnya Natan kembali mengingatkan Daud mengenai kelakuan Adonia dan kelanjutan tahta kerajaan Israel. Memang di sini juga sudah disebutkan Israel dan Yehuda, ya. Yehuda itu memang suku Yehuda, ya. Tapi yang disebut Israel adalah suku di luar Yehuda, ya. Nah, sesungguhnya keseluruhannya adalah Israel, tapi juga disebut Israel dan Yehuda, ya. Nah, Adonia perlu belajar dari bapaknya,
ya, ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya selalu dekat dengan Tuhan dan selalu meminta petunjuk Tuhan ketika dia mengambil sebuah keputusan. Itulah yang dilakukan oleh Daud, dan tentunya ini juga menjadi pembelajaran buat kita ketika kita akan melakukan sesuatu atau kita sedang dalam pergumulan. Kekuatan dari orang percaya adalah Tuhan. Nah, Adonia tidak belajar seperti ayahnya Daud. Dia perlu belajar lebih peka bagaimana dia mentaati Tuhan, ya, dan meminta Tuhan memimpin hidupnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Adonia juga harus belajar bagaimana dia harus mengendalikan diri. Ia tidak berambisi yang kemudian menyalahi aturan. Dan menjadi raja Israel bukanlah soal kemampuan dan kecakapan, tetapi siapa yang berkenan di hadapannya. Ya, jadi Israel ini beda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Maka jabatan-jabatan strategis dan penting itu Tuhan sendiri yang memberikan pengurapan, ya, tidak sembarangan. Hanya karena mungkin dianggap cakap, dianggap baik, ya. Kalau kita melihat waktu Tuhan memilih Daud, ya, menggantikan Saul, Samuel melihat perawakan dari anak-anak Isai yang dianggapnya ini layak untuk menggantikan Saul. Tetapi apa yang dilihat manusia ternyata tidak dipilih oleh Tuhan. Karena memang Tuhan yang menentukan untuk menjadi raja, maka dipilihnya anak Isai yang tidak masuk hitungan karena masih sangat muda, yakni Daud yang menjadi raja. Demikian juga ketika Allah memilih pengganti Daud, ya, bukan berdasarkan penglihatan manusia karena kemampuan dan kecakapan, tetapi siapa yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada Salomo sehingga Daud bersumpah mewariskan tahta kerajaan Allah kepada Salomo. Sebaliknya, meskipun cakap, Adonia tidak diperkenan oleh Tuhan sehingga ia tidak layak menjadi raja atas Israel. Dari teks firman Tuhan hari ini kita bisa memiliki pembelajaran, ya. Segala kecakapan dan kemampuan semua itu akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak berkenan atas kita, ya. Oleh karena itu, hal yang terutama yang perlu kita miliki adalah kelayakan diri di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa, kita terus membangun relasi dengan Tuhan supaya kita boleh meyakini bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dan kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas Tuhan yang sudah menerima kita dan melayakkan kita untuk menjadi umatnya. Mari kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ya, ada ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 5, 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, ya. Jadi untuk mendapatkan layak di hadirat Tuhan, itulah yang harus kita usahakan, ya. Bagaimana kalau dalam perjanjian baru mengusahakan supaya kita layak menjadi pekerja yang tidak usah malu. Artinya Tuhan memberikan perintah untuk kita melakukan sesuatu yang dikehendakinya, kita tidak perlu malu ketika itu diperintahkan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Maka dengan demikian kita mendapatkan layak, ya, di hadirat Tuhan karena kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan mengakui dosa-dosa kita, hidup kita diampuni oleh Tuhan dan kita diperkenan untuk melaksanakan apa yang ditugaskan Tuhan. Mari kita senantiasa datang pada Tuhan sebelum kita mengambil keputusan. Seperti Daud, ya, kita belajar dia minta petunjuk Tuhan,
dia minta pimpinan Tuhan supaya dia tidak salah melangkah, sehingga apa yang dikerjakan sungguh berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati.